Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kami mendengar perkataan-Mu Tuhan. Karena perkataan-Mu adalah roh dan hidup. Perkataan-Mu itu kebenaran yang sungguh-sungguh memerdekakan setiap kami. Tuhan, biar firman-Mu ini bukan menjadi teori saja dalam kepala kami Tuhan, tapi sungguh-sungguh menjadi kekuatan dalam kehidupan setiap kami, dan kami mau melakukan apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kami. Tolong kami Roh Kudus, mampukan setiap kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk menerima perkataan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa, karena kita punya Tuhan yang baik dan Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya mau kasih judul sharing saya, Mataku Tertuju. Sama-sama katakan dengan saya, mataku tertuju. Dengar baik-baik, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Mata kita tertuju kepada siapa, itu menentukan kemenangan setiap kita. Sekali lagi, mata kita tertuju kepada siapa, itu menentukan kemenangan setiap kita. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan dalam Mazmur pasal 26 ayat yang ketiga. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu. Raja Daud bilang, mataku tertuju pada kasih setiamu. Sebelumnya kita baca di ayat yang pertama, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan yang aku percaya, dengan apa? Dengan tidak ragu-ragu. Wow. Raja Daud bilang, mataku tertuju kepadamu. Ini bicara Tuhan, aku percaya kepadamu dengan tidak ragu-ragu. Dan aku hidup dalam kebenaranmu. Mata kita tertuju kepada siapa, itu menentukan kemenangan setiap kita. Walaupun hari-hari ini setiap kita mungkin sedang mengalami masalah, sedang mengalami problem, sedang mengalami lembah kekelaman dalam setiap kehidupan kita, tetapi mata kita arahkan kemana? Kalau kita ada dalam proses permasalahan kita, dalam pergumulan setiap kita, dalam persoalan setiap kita, kalau mata kita tertuju kepada masalah atau lembah kekelaman, kita nggak akan bisa tetap kuat dalam kehidupan setiap kita. Di mana Tuhan mau setiap kita untuk mengarahkan mata setiap kita, karena pandangan setiap kita menentukan kemenangan setiap kita. Kalau kita salah memandang dalam kehidupan setiap kita, maka kita akan menjadi lemah dan kita tidak kuat dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita lihat kenyataannya, mungkin kita down. Mungkin kalau hari ini kita melihat kenyataan dalam kehidupan setiap kita, kok begini-begini aja, kok kita mengalami masalah, kok kita ada di lembah kekelaman, kok begini. Kalau kita melihat hanya lembah kekelaman, kita melihat masalah setiap kita tidak akan pernah melihat ke atas. Dan kita tidak pernah melihat yang namanya kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Karena apa? Karena kita hanya melihat ke bawah permasalahan kita. Saya diginikan, saya diperlakukan gak adil. Kita selalu mengasihani diri setiap kita, dan pada akhirnya kita hanya terpuruk di bawah. Padahal sesungguhnya Tuhan bilang, kalau setiap kita ada di lembah kekelaman, kaki kita ada di situ, tapi arahkan dong mata kita, pandangan kita jangan ke situ, tapi kearahkan kepada Tuhan. Arahkan pada kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan bicara tentang apa? Kasih setia Tuhan bicara tentang anugerah, pemberian cuma-cuma Allah kepada manusia yang tidak layak setiap kita untuk menerimanya, tapi Allah memberikannya kepada setiap kita, yaitu kebaikannya. Lihat kebaikannya. Kalau Tuhan tolong setiap kita dulu, Tuhan juga tolong setiap kita sekarang. Kalau Tuhan menolong setiap kita dulu, Tuhan juga akan menolong saudara dan saya. Oleh sebab itu, lihat kebaikannya. Raja Daud selalu tulis dalam kitab Mazmur, dia bilang selalu, jangan lupakan segala kebaikannya, jangan lupakan segala kebaikannya. Ingat-ingat terus kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Tuhan sudah tolong setiap kita. Kalau kita ada di lembah kekelaman hari ini, kalau kita ada di
permasalahan setiap kita, kalau kita ada di pergumulan setiap kita, jangan kaki kita di situ dan mata kita juga kita arahkan ke situ, sehingga kita tidak bisa bangkit, gak bisa semangat lagi. Akhirnya kita mengasihani diri kita, dan pada akhirnya kita terpuruk, dan terpuruk. Bahkan setiap kita bisa meninggalkan Tuhan dan komplain karena keadaan-keadaan yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Tapi hari ini firman Tuhan mau mengajarkan kepada setiap kita, yuk arahkan pandanganmu kepada Tuhan, kepada kasih setia Tuhan, kepada kebaikan Tuhan, kepada betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Jangan ragu-ragukan kebaikannya. Dia begitu baik dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan berkata bahwa sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Selain arahkan pandangan kita kepada Tuhan, hiduplah seturut dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap kita, sesuai dengan perkataannya, sesuai dengan firman Tuhan. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang ketaatan. Biarlah setiap hidup kita taat. Ketika saudara dan saya taat kepada Tuhan, masalah boleh datang dalam kehidupan setiap kita, persoalan boleh ada dalam kehidupan setiap kita, tapi kita nggak akan pernah tenggelam untuk melihat keadaan setiap kita atau kenyataan dan situasi yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tapi kita melihat dan memandang kepada Tuhan. Tuhan, aku mengarahkan pandanganku kepada Engkau. Engkau sumber kekuatanku, Engkau sumber perisaiku Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan aku Tuhan. Engkau menemani aku Tuhan Yesus. Wow, Dia Allah yang setia dalam setiap kehidupan kita. Dia Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, dan Allah kita semua. Karena saya percaya Dia patut diandalkan dalam setiap kehidupan kita. Makanya Daud bilang, aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ketika saudara dan saya tidak meragukan Dia dalam kehidupan setiap kita, maka kita akan berjalan dengan penuh keyakinan, karena kita berjalan dengan Tuhan yang luar biasa. Kita berjalan dengan Tuhan yang dahsyat. Kita berjalan dengan Tuhan yang hebat dalam kehidupan setiap kita. Apapun dalam kehidupan setiap kita bisa mendistract kita, bisa mendistract keadaan setiap kita, dan mungkin melemahkan saudara dan saya. Tapi kalau saudara yakin dan percaya kepada Tuhan, benar-benar yakin, benar-benar sungguh-sungguh tidak meragukan Dia, maka saya percaya ada kekuatan baru yang Tuhan berikan buat setiap kita. Oleh sebab itu, tetap terus pandang, arahkan mata kita kepada kebaikan Tuhan. Jangan lupakan kebaikannya. Jangan lupakan segala kebaikannya. Dimana kalau setiap kita ada dalam keadaan-keadaan mungkin di titik terendah setiap kita, kita terus mengingat Tuhan. Tuhan, Engkau baik. Engkau menolong aku kemarin, Engkau menolong aku hari ini, Engkau juga menolong aku besok Tuhan. Aku percaya Tuhan, Engkau menolong setiap kami. Engkau menolong setiap kami dari hari ke hari. Oleh sebab itu, jangan salah memandang. Ada ketika saudara salah memandang, saudara juga pasti akan mengalami namanya keterpurukan. Tapi kalau saudara memandang kepada Tuhan, saudara tidak meragukan kasih setianya, maka saudara akan dikuatkan, dimampukan untuk melewati hari-hari setiap kita. Karena apa? Karena kebaikannya. Makanya ditulis di sini, arahkan mata kita kepada kasih setia Tuhan, kepada kebaikan Tuhan, kepada anugerah yang Dia berikan buat setiap kita, yang memampukan kita bisa melewati hari-hari kita. Makanya jangan pernah komplain dalam kehidupan setiap kita. Kalau keadaannya tidak seperti apa yang kita mau, jangan marah-marah sama Tuhan. Jangan komplain dengan keadaan ini. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi pada saya? Kenapa ini begini? Kenapa ini begitu? Tapi seharusnya setiap kita, ketika keadaan terjadi dalam kehidupan setiap kita, harusnya kita melihat ke atas, memandang kepada Tuhan. Tuhan, mampukan aku untuk melewati hari-hari ini. Mampukan aku untuk melewati ini Tuhan Yesus. Biarlah melalui perenungan hari ini, setiap kita dikuatkan, setiap kita disadarkan bahwa sesungguhnya penglihatan yang saudara lihat itu akan menentukan kemenangan setiap kita. Kita melihat masalah kita, atau kita melihat Tuhan di atas, walaupun kita tetap ada di masalah kita. Tapi kalau Tuhan yang menemani setiap kita dan kita melihat ke atas, saya percaya
Tuhan akan berikan kekuatan setiap kita untuk apa? Untuk setiap kita diangkat naik dari lembah kekelaman, dan Tuhan bawa setiap kita untuk naik lebih lagi seperti apa yang Tuhan mau, supaya hidup saudara dan saya menjadi berkat dan menjadi kesaksian buat banyak orang, sehingga orang boleh menerima Yesus melalui hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, aku bersyukur buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, sayang-Mu gak pernah habis dalam kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami kalau kami meragukan Engkau. Tuhan, kami meragukan kebaikan-Mu Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Ampuni setiap kami kalau kami meragukan Engkau Tuhan. Biar mata kami terus memandang Tuhan dalam kehidupan kami. Mata kami terarah kepadamu Tuhan, bukan kepada masalah kami Tuhan. Karena sesungguhnya kalau kami melihat masalah kami besar, kami gak akan bisa melihat Tuhan yang dahsyat itu. Karena mata kami ketutup oleh pandangan di mana kami melihat masalah yang begitu besar. Tapi kalau kami melihat Tuhan yang besar, aku percaya masalah yang kami lihat itu kecil, karena kami punya Tuhan yang besar. Tuhan, mampukan kami, kuatkan kami Tuhan. Kami gak bisa berjalan sendirian Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, mampukan setiap kami. Terima kasih Bapa. Kalau saat ini ada teman-teman kami yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku berdoa Tuhan, masuk ke dalam hati mereka, di mana mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku berdoa buat mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, di mana mereka menjadikan Engkau Tuhan dan Raja atas kehidupannya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita.